Seorang anak lahir di bawah langit yang enggan bergemuruh. Tidak ada tangisan yang keluar dari mulutnya. Tidak ada perayaan yang menyertai kedatangannya. Alih-alih sebuah jeritan yang begitu melengking dan tiba-tiba hingga merobek kesunyian fajar, berasal dari ibunya. Sulasmi menjerit seolah-olah api telah merasuk ke dalam tulang-tulangnya. Dan itu adalah pertanda pertama bahwa Larasati bukanlah anak biasa. Para perempuan yang membantu persalinan mematung di tempat. Salah satu dari mereka menjatuhkan baskom berisi air hangat. Yang lain menutup mulutnya ketakutan karena bayi di pelukan Sulasmi tampak sangat tenang. Ia bersinar lembut seperti minyak kelapa di bawah sinar matahari. Bibirnya melengkung membentuk senyum damai. Matanya ketika terbuka tampak gelap, dalam, dan penuh kebijaksanaan. Tetapi Sulasmi terus menjerit. Ia mencakar tikar pandan di bawahnya. Punggungnya melengkung menahan sakit. Air mata membanjiri wajahnya. "Berhenti menatapnya," teriak Sulasmi. "Kumohon jangan katakan apapun. Jangan katakan bahwa dia cantik." Para perempuan itu saling bertukar pandang kebingungan. Ibu macam apa yang memohon agar anaknya tidak dipuji? Namun mereka patuh. Mereka diam, dan seketika rasa sakit Sulasmi berhenti. 3 hari kemudian, seorang tetangga tua bernama Nenek Inah datang menengok bayi itu. Ia membungkuk dan tersenyum. "Ah," ucapnya lembut, tak kuasa menahan diri. "Anak perempuan ini sungguh cantik jelita." Jeritan Sulasmi langsung menggelegar, merobek kedamaian rumah itu bagai selabilah pisau. Ia tumbang, tangannya gemetar hebat, dan mulutnya berbusa. Tubuhnya menggeliat kesakitan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menghukumnya. Pujian itu mati di tenggorokan Nenek Inah. Sejak hari itu, Desa Sukamulya menerapkan sebuah aturan mutlak. Tidak ada seorang pun yang boleh menyebut Larasati cantik. Beban sang gadis berambut panjang. Larasati tumbuh besar, dan seiring berjalannya tahun, kebenaran itu semakin sulit disembunyikan. Kecantikannya bukanlah sesuatu yang mencolok atau angkuh. Kecantikan itu mengganggu pikiran. Wajahnya memiliki proporsi sempurna yang tak bisa ditiru oleh pemahat manapun. Matanya menyimpan kesedihan dan kebijaksanaan yang terlalu berat untuk seorang anak kecil. Rambutnya tumbuh menjadi sangat gelap dan panjang. Lebih panjang dari gadis manapun di Desa Sukamulya. Pada usia 12 tahun, rambutnya menyentuh tanah. Pada usia 15 tahun, rambut itu menyapu jalan setapak yang ia lewati. Orang-orang menatapnya, orang-orang berbisik, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan kata itu. Karena setiap kali seseorang lupa, setiap kali seseorang menyebut kata cantik, Sulasmi akan menjerit kesakitan. Sulasmi menua lebih cepat dari yang seharusnya. Rambutnya memutih terlalu dini, punggungnya membungkuk, dan pawa lenyap dari hidupnya. Namun ia menyayangi Larasati dengan luar biasa. Ia mengepang rambut putrinya setiap pagi dengan jari-jari yang gemetar. Ia menyuapi Larasati sebelum dirinya sendiri makan. Ia menatap anaknya dengan mata yang penuh ketakutan sekaligus pengabdian. Di malam hari, saat Larasati tertidur, Sulasmi membisikkan doa-doa. "Makhluk apapun kalian, kumohon tinggalkan anakku. Biarlah rasa sakit ini hanya menjadi milikku." Larasati mendengar doa-doa itu, dan rasa bersalah mulai bersarang di hatinya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang dan berat, Larasati akhirnya bertanya, "Ibu, mengapa ibu menderita karenaku?" Sulasmi mematung. Ia telah menunggu pertanyaan ini selama bertahun-tahun, dan ia sangat takut memberikan jawabannya. "Beberapa anugerah," ucapnya pelan, "tidak diciptakan untuk dikagumi." Larasati menatap kedua tangannya. "Lalu, mengapa aku dilahirkan seperti ini?" Sulasmi tidak menjawab, karena kebenarannya jauh lebih tua dari usia putrinya. Kutukan Desa Sukamulya, bisik-bisik menyebar, ketakutan tumbuh. Rambut Larasati kini terhampar memanjang melintasi pekarangan. Saat angin bertiup, anak-anak kecil mengikutinya hanya untuk melihat rambut itu bergerak. Para tetua desa pun mengadakan pertemuan. Mereka berbicara tentang kutukan, perjanjian yang terlupakan, dan roh-roh yang menagih bayaran dengan darah. Sebuah nama disebut dengan suara berbisik, Dewi Rupa, roh kecantikan.
Mendengar nama itu, seluruh desa terdiam. Dahulu kala, kata para tetua, desa Sukamulya telah membuat sebuah kesepakatan. Seorang gadis akan lahir sekali dalam satu generasi. Ia akan membawa kecantikan yang melampaui batas manusia. Dan untuk setiap pujian yang ia terima, orang yang paling mencintainya akan membayar harganya. Rasa sakit, penderitaan, dan kehancuran perlahan. Larasati adalah gadis itu, dan Sulasmi telah terlalu mencintainya. Malam itu, Larasati duduk sendirian di depan bubuknya, memeluk lututnya, sementara rambutnya terhampar di atas tanah merah, bagai sungai yang tenang. Cahaya bulan menyinarinya dengan lembut, seolah langit pun takut mengganggunya. Dari dalam gubuk ia mendengar napas ibunya yang dangkal, lelah, dan terbebani. Larasati memejamkan mata dan mengingat setiap jeritan ibunya. Larasati pun membuat keputusan. Ia akan pergi. Ketika ia memberitahu ibunya, Sulasmi menjatuhkan kendi tanah liat yang dipegangnya. "Tidak," tolaknya seketika dengan suara serak. "Tidak, kau tidak boleh pergi." "Aku harus, Bu," jawab Larasati lembut. "Jika kau pergi mencari para roh, mereka mungkin tak akan pernah membiarkanmu kembali." Larasati berlutut di hadapan ibunya. "Ibu, jika aku tetap di sini, ibu tidak akan bertahan hidup." Sulasmi mengulurkan tangannya yang gemetar, menyentuh wajah putrinya. "Kau pikir jarak akan melindungiku?" bisiknya. "Kau pikir ikatan di antara kita begitu lemah?" Larasati tidak menjawab, karena ia tidak tahu. Ketika para tetua mengetahui rencana Larasati, mereka berkumpul kembali di bawah pohon beringin tua. Beberapa memperingatkan, beberapa memohon, dan beberapa tampak lega. Seorang tetua bernama Kikarto berbicara paling akhir. "Roh yang menuntut bayaran tidak akan melepaskan apa yang menjadi milik mereka dengan mudah," katanya. "Kau tidak dikutuk secara kebetulan, kau telah dipilih." Larasati mengangkat dagunya. "Kalau begitu, mereka telah memilih gadis yang salah." Hutan pohon berbisik. Larasati berangkat saat matahari terbit. Tidak ada nyanyian perpisahan, tidak ada tabuhan gendang, tidak ada berkah. Hanya suara langkah kakinya. Jalan setapak yang meninggalkan desa Sukamulya, berkelok-kelok aneh pagi itu. Seolah bumi sendiri tidak tahu kemana harus mengirimnya. Rambutnya terseret di belakangnya, mengumpulkan debu, daun kering dan kenangan. Pada tengah hari, ia mencapai hutan pohon berbisik, tempat di mana anak-anak dilarang masuk. Pohon-pohon condong ke dalam, cabang-cabangnya menunduk seperti jari-jari keriput. Saat Larasati masuk, hutan itu terasa bernapas. Ia baru berjalan sebentar, ketika sebuah suara menggema. Suara itu tidak berasal dari depan maupun belakang, melainkan dari segala arah. "Mengapa kau membawa apa yang tidak kau minta?" Larasati berhenti. "Aku mencari kebenaran," jawabnya. Terdengar tawa pelan. "Kebenaran itu mahal, siapa yang akan membayarnya?" Larasati teringat ibunya. "Aku yang akan membayarnya." Hutan menjadi hening. Kemudian pepohonan menyibak. Di sebuah tempat terbuka, berdirilah seorang wanita yang terbuat dari abu dan asap. Wajahnya retak seperti tanah kering. Matanya bersinar redup, bagai bara api yang hampir mati. "Kau membawa kecantikan yang kau pinjam dari kami," kata wanita itu. "Dan kecantikan selalu menuntut seorang saksi." Larasati menggeleng. Kecantikan ini menuntut penderitaan. Wanita itu tersenyum tipis. "Ibuku, hanya ketika cinta ikut campur." Wanita itu menjelaskan, dahulu kala desa Sukamulya memohon bantuan roh demi kemakmuran dan perlindungan. Para roh setuju, tetapi menuntut keseimbangan. Kekaguman adalah bentuk kepemilikan, dan setiap kepemilikan membutuhkan bayaran. Maka, rasa sakit dialihkan kepada orang yang paling mencintainya. "Ibuku tidak pernah menyetujui ini," ucap Larasati, dadanya sesak. "Tidak," jawab sang roh. "Tapi ia tetap mencintaimu." "Bisakah perjanjian ini dibatalkan?" tanya Larasati. "Kecantikan tidak bisa dihapus, hanya bisa dikembalikan," kata roh itu menunjuk ke sebuah sungai hitam pekat yang tiba-tiba muncul. "Sungai ini mengalirkan kekaguman. Masuklah, dan kau akan merasakan apa yang orang lain rasakan saat melihatmu." Begitu kaki Larasati menyentuh air, tubuhnya menegang. Ribuan suara menyerbu pikirannya. "Dia cantik. Sangat cantik. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Lihatlah dia." Kata-kata itu menekan dadanya seperti batu.
lututnya goyah. Larasati menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. "PM, kau bisa pergi sekarang," gema suara roh itu. "Atau kau bisa melanjutkan." "Apa yang terjadi jika aku melanjutkan?" tanya Larasati dengan gigi terkatuk. "PM, kecantikan iku tidak akan lagi menjadi milikmu sendiri." Teringat jeritan ibunya, Larasati memantapkan hati. "Aku tidak menginginkannya lagi." Air surut. Larasati jatuh tersungkur di tanah hutan dengan tubuh gemetar. Sang roh berlutut dan menekan dua jari di dahi Larasati. Sebuah kehangatan mengalir, bukan rasa sakit, melainkan sebuah kepastian. "Mulai hari ini," kata sang roh, "kecantikanmu hanya akan merespons pada pengorbanan." Larasati tidak mengerti, tetapi ia menerimanya. Perubahan kutukan. Ketika Larasati kembali ke Sukamulya saat senja, desa itu tampak sama, tetapi udara terasa berbeda. Rambutnya kini tidak lagi menyapu tanah. Rambut itu melayang ringan di belakangnya, bagai selubung hidup. Sulasmi yang sedang duduk di depan gubuknya, menatap Larasati dengan dada yang tak lagi sesak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ibunya bebas dari rasa sakit. Sulasmi menangis dalam diam penuh syukur. Larasati telah berubah. Kecantikannya tidak lagi menuntut perhatian. Ketika orang memandangnya, mereka justru merasa harus merendahkan suara dan berpikir sebelum berbicara. Suatu hari, seorang wanita yang lupa berbisik, "Dia cantik." Desa menahan napas. Namun, Sulasmi tidak menjerit. Tidak terjadi apa-apa. Apakah kutukannya sudah patah? Malam itu, di sebuah pesta pernikahan desa, seseorang memuji Larasati berkali-kali. Sulasmi tetap aman. Namun di sudut pesta, seorang tetua tiba-tiba tersungkur memegangi dadanya. Ia pucat bukan karena sakit fisik, melainkan karena tersadar. Ingatan-ingatan menyerbunya. Janji yang ia ingkari, kekejaman yang ia maklumi, kebohongan yang ia pendam. Tetua itu tidak menjerit. Ia menangis terseduh-seduh. Orang lain pun mulai merasakannya. Sebuah cermin berat yang memaksa mereka melihat ke dalam jiwa mereka sendiri. Ki Karto angkat bicara dengan suara bergetar. Bukan lagi rasa sakit bagi dia yang paling mencintai, melainkan kebenaran bagi mereka yang melihatnya dengan jelas. Kecantikan tidak lagi menghukum cinta. Ia menuntut kejujuran. Sebagian besar warga desa kini menjaga jarak dari Larasati. Namun ada satu pria, Jaka, seorang penyadap nira yang tenang. Ia berbicara kepada Larasati tanpa pujian maupun ketakutan, murni dengan kejujuran. Ia membicarakan hal-hal kecil di bawah sinar bulan. Saat Jaka menatapnya, tidak ada yang hancur di dalam diri pria itu. Dan untuk pertama kalinya, Larasati merasa diakui seutuhnya. Pengorbanan terakhir. Namun para roh belum selesai. Angin berbisik membawa peringatan. Ki Karto memanggil Larasati. Para roh akan kembali untuk jawaban akhir. Larasati mengangguk, ia sudah siap. Malam itu, bulan purnama terbit berwarna merah darah. Larasati berdiri di perbatasan desa. Di belakangnya berdiri Sulasmi dengan tangan menyentuh punggung putrinya. Tegas dan penuh perlindungan. Udara menebal, dan roh abu muncul. Kini tampak utuh. "Kau mengubah kesepakatannya," kata roh itu. "Aku mengembalikan apa yang dipinjam," jawab Larasati. "Keseimbangan akhir harus ditegakkan. Sebuah nyawa harus menanggung kebenaran kekuatan ini selamanya." Sulasmi melangkah maju. "Ambil nyawaku." Larasati segera menepisnya. "Tidak." Sang roh mengangkat tangannya. "Pilihan itu haruslah sukarela, dan harus dari dirimu sendiri." Larasati memejamkan mata. Ia teringat akan tahun-tahun penuh jeritan, teringat bagaimana ditatap tanpa pernah benar-benar dikenal, dan ia teringat pada Jaka. "Jika aku menerimanya," tanya Larasati, "apa yang akan terjadi?" "Kau akan berjalan tanpa perlu dilihat oleh kekaguman," jawab sang roh. "Tidak ada pujian yang akan mengikutimu, tidak ada nyanyian yang akan dilantunkan untuk kecantikanmu." Larasati membuka matanya. "Maka tidak akan ada lagi yang menderita karenaku." Ia melangkah maju. Sang roh meletakkan telapak tangannya di dada Larasati. Pada detik itu setiap ingatan tentang kekaguman, setiap pujian yang pernah dibisikkan, setiap curian pandang, terbang bagai debu yang tertiup angin. Larasati jatuh tak sadarkan diri.
Pagi harinya, bulan merah telah sirna. Larasati terbangun di pangkuan ibunya. Rambutnya masih panjang dan gelap, tetapi tak lagi menyimpan kekuatan apapun. Ia bangkit dan tampak sama. Namun ketika orang-orang desa melewatinya, mereka tidak lagi menatapnya dengan terpaku. Mereka hanya menyapanya sebagaimana manusia menyapa manusia lainnya. Sulasmi tidak pernah menjerit lagi. Desa Sukamulya kembali normal, namun dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Warga belajar untuk berbicara dengan hati-hati dan memuji tanpa rasa memiliki. Jaka tetap berada di sisi Larasati, bukan karena kekuatan masa lalunya, melainkan karena siapa Larasati yang sesungguhnya. Dan di sana, Larasati menemukan kedamaian sejati. Bertahun-tahun kemudian, para tetua akan menceritakan kisah ini kepada anak-anak cucu mereka. Kisah tentang seorang gadis yang kecantikannya melukai mereka yang mencintainya. Tentang sebuah desa yang belajar bahwa kekaguman bukanlah sesuatu yang tidak berbahaya. Dan tentang seorang wanita yang lebih memilih menjadi manusia biasa daripada dipuja bagai dewi. Mereka selalu menutup cerita dengan kalimat ini. Kecantikan yang menuntut rasa sakit bukanlah sebuah berkah. Cinta yang bertahan tanpa pujian adalah cinta yang paling sejati. Dan terkadang, pengorbanan terbesar adalah memilih untuk dilihat sebagai sesuatu yang biasa saja.